Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya William Yasmi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul metode dan strategi berpikir kreatif. Nah, pentingnya berpikir kreatif. Berpikir kreatif bukan cuma penting di bidang seni, tapi juga di bisnis, teknologi, bahkan kehidupan sehari-hari. Dengan kreativitas, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda, keluar dari kebiasaan lama, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas juga sangat diperlukan untuk inovasi dan bertahan dalam lingkungan yang cepat berubah. Eh, Metode berpikir sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu ada linear thinking sama lateral thinking. Linear thinking ini sendiri adalah pola pikir yang runtut dan logis. Biasanya hanya ada dua jawaban, benar atau salah. Proses cepat, prosesnya cepat dan cocok untuk hal-hal yang butuh keputusan langsung. Misalnya kalau kita mau mengevaluasi laporan keuangan atau memilih strategi promosi dengan data jelas, linear thinking akan sangat membantu. Contoh teknik linear thinking sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada fast and fastest, yaitu mengubah asumsi yang biasa. Kemudian slice and dice, memecah masalah jadi bagian-bagian kecil. Kemudian cherry split, membagi ide rumit agar lebih mudah dikelola. Kemudian think bubbles, visualisasi ide dalam bentuk diagram. Dan scamper, teknik brainstorming berbasis modifikasi ide yang sudah ada. Nah, pada kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang linear thinking, lebih tepatnya pada contoh teknik linear thinking sendiri, yaitu tadi fast dash, fast phases, slice and dash, cherry split, think bubbles, dan scammer. Kemudian ada yang selanjutnya itu metode yang satunya, yaitu lateral thinking. Lateral thinking adalah pola pikir yang mencari solusi kreatif di luar cara yang biasa. Kita diajak berpikir dari sudut pandang lain. Teknik ini berguna saat masalah tidak bisa dipecahkan dengan cara biasa atau datanya tidak lengkap. Biasanya digunakan dalam brainstorming ide, produk baru, atau menyelesaikan konflik. Contoh teknik lateral thinking itu ada chilling out, yaitu menenangkan pikiran untuk melihat ide baru. Kemudian blue rose, ide yang awalnya terlihat tidak mungkin. Kemudian restless snake and roses, yaitu melihat sisi negatif dan positif dari ide. Untuk lateral thinking sendiri belum saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk eh, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di sini sekarang adalah yaitu teknik fast phases, yaitu teknik dari metode linear thinking. Fast phases adalah teknik berpikir yang menentang asumsi umum atau kebiasaan yang dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang. Dalam teknik ini, kita mencoba membalik sudut pandang dan bertanya, bagaimana jika yang kita anggap benar itu justru sebaliknya. Contoh penerapan dari teknik fast phases yaitu produk biasanya dibuat semakin kompleks untuk menunjukkan kecanggihan. Tapi bagaimana jika kita sederhanakan agar penggunanya lebih nyaman? Misalnya aplikasi dan fitur minimalis malah lebih disukai karena lebih fokus. Atau toko fisik dianggap penting untuk penjualan, tapi kini banyak bisnis hanya berbasis online seperti marketplace tanpa toko fisik sama sekali. Tujuannya dari fast fashion ini adalah melatih kita untuk tidak terjebak dalam cara berpikir lama dan membuka kemungkinan baru yang lebih inovatif. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik slice and dice. Slice and dice adalah teknik untuk menganalisis masalah atau ide dengan cara memecahkannya menjadi elemen-elemen kecil. Setelah dipisah, setiap elemen dipelajari dan dikembangkan secara mendalam. Teknik ini sangat cocok untuk memahami sistem kompleks dan merancang solusi yang efisien. Contoh dari teknik ini adalah dalam strategi pemasaran. Kita bisa memecahkannya jadi siapa target audiensinya, atau apa pesan utama yang disampaikan, atau media atau saluran apa yang digunakan. Eh, Manfaat dari teknik ini adalah kita bisa mengatur masalah besar menjadi lebih mudah ditangani dan bisa mengembangkan setiap bagian secara terfokus. Kemudian teknik selanjutnya yaitu cherry split. Cherry split adalah teknik yang mirip dengan slash and dash, tapi lebih berfokus pada pembagian tugas atau ide besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat langsung dikerjakan. Tujuannya adalah supaya pekerjaan terasa lebih ringan, jelas, dan bisa dikerjakan secara bertahap. Contohnya itu proyek pengembangan aplikasi dibagi menjadi tugas, ada yang desain, ada yang coding, ada yang testing, dan peluncuran. Jadi lebih mudah dikelola dan tidak terasa berat. Kelebihan teknik ini adalah cocok untuk manajemen proyek, kerja tim,
dan pelaksanaan strategi jangka panjang, meningkatkan produktivitas, menghindari rasa kewalahan menghadapi tugas besar. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu think bubbles. Think bubbles adalah cara visualisasi ide yang berbentuk seperti gelembung atau mind map. Ide utama ditaruh di tengah, lalu di sekelilingnya muncul ide-ide terkait yang saling terhubung. Ini sangat efektif untuk brainstorming dan eksplorasi ide. Contohnya itu, jika topik utamanya adalah membuka usaha kopi, maka cabangnya bisa target pasar, lokasi strategis, varian menu, strategi promosi, desain interior. Think bubbles ini manfaatnya adalah membantu memperluas pandangan, memunculkan ide baru dari relasi antar konsep, dan sangat cocok untuk kerja kreatif seperti pengembangan produk kampanye, iklan, atau strategi organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada teknik scamper. Scamper adalah singkatan dari tujuh strategi untuk mengembangkan ide berdasarkan sesuatu yang sudah ada. Teknik ini membantu kita untuk berpikir kreatif tanpa harus mulai dari nol, tapi dengan modifikasi ide yang telah ada. Scamper itu singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Substitute sendiri itu adalah ganti sesuatu dalam produk atau proses. Misal gunakan bahan ramah lingkungan. Kalau combine adalah gabungan dua hal menjadi sesuatu yang baru. Misal fitur kamera ditambah ponsel jadinya smartphone. Kemudian adapt, ambil ide dari tempat lain dan sesuaikan. Misal teknologi mobil listrik diterapkan ke motor. Kemudian ada modify, yaitu ubah ukuran, bentuk, atau tampilan. Misalnya desain kursi kerja yang lebih ergonomis. Kemudian put to another use, yaitu gunakan untuk tujuan baru. Misalnya kemasan bekas jadi pot tanaman. Kemudian eliminate, hilangkan bagian yang tidak perlu. Misal hapus tombol fisik di smartphone. Reverse, yaitu balikan urutan atau peran. Misalnya sistem bayar setelah pakai, yaitu pay later. Jadi berpikir kreatif ini membawa banyak manfaat dari penyelesaian masalah sampai inovasi besar. Kombinasi antara linear dan lateral thinking memberikan kita fleksibilitas. Kapan harus berpikir logis dan kapan harus kreatif. Jadi penting bagi kita untuk memahami dan melatih kedua jenis berpikir tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.